di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi di Masak Bareng Sajian Sedap. Hari ini Resi akan membuat bolu kemojo. Sebelum masuk ke proses pembuatannya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Dan jangan lupa juga untuk turn on notification agar Sase Lovers tidak ketinggalan tiap Sajian Sedap upload video baru. Dan sekarang langsung aja kita lihat bahan-bahannya. 200 gram margarin, 6 butir telur ayam, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 700 ml santan dari 1 butir kelapa, 300 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh pasta pandan, dan 3 tetes pewarna hijau tua. Jadi sebelum masuk ke proses pembuatannya, yang pertama kita harus siapkan cetakannya terlebih dahulu. Ini kita menggunakan cetakan kue bingkai, ini diameter 18 cm. Dan ini cukup dialas saja Sase Lovers, jadi nggak perlu dioles. Dia cukup dialas menggunakan kertas roti. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, kita panaskan dulu cetakan kue bingkainya di suhu 170 derajat Celcius. Jadi pertama di sini kita akan melelehkan margarinnya terlebih dahulu. Nah, untuk proses pelelehan margarinnya itu juga harus diperhatikan Sase Lovers. Jadi kita nggak boleh terlalu lama melelehkan margarinnya supaya si margarin itu tidak terpisah antara kandungan lemak dan juga cairannya. Jadi cukup sampai 3/4 bagian saja, terus apinya langsung aja kita matiin dan kita aduk-aduk seperti ini. Jadi margarinnya ini nggak boleh sampai pecah supaya si kuenya itu tetap lembab dan tidak kering. Setelah tadi margarinnya kita lelehkan, selanjutnya kita akan kocok telur bersama dengan gula pasir dan juga garam. Untuk proses pengocokan telurnya itu nggak perlu sampai mengembang Sase Lovers, jadi cukup sampai mengental saja dan si gula pasirnya itu larut. Nah, setelah gulanya larut dan telurnya setengah mengembang, selanjutnya kita masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita kocok perlahan. Jadi cukup menggunakan speed rendah aja Sase Lovers. Oke, setelah santannya semuanya masuk, selanjutnya kita masuk ke tahap proses berikutnya, yaitu kita masukkan tepung terigu dan juga vanili bubuk. Ini bisa sambil kita ayak. Untuk mengadukannya, prosesnya seperti biasa, kita menggunakan teknik lipat seperti ini. Dan yang terakhir kita masukkan bahan cairnya. Margarin yang sudah dilelehkan ini kita gabung dengan pasta pandan dan juga 3 tetes pewarna hijau tua. Dan setelah semuanya tercampur rata, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam cetakan yang tadi sudah kita panaskan. Dan ini cetakan yang sudah kita panaskan. Sekarang langsung aja kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Ya, dan selanjutnya ini kita oven di suhu 170 derajat Celcius selama 75 menit. Nah, Sase Lovers juga harus memperhatikan proses pemanggangannya. Jadi proses pemanggangan yang terlalu lama itu bisa menyebabkan kadar air bisa menjadi berkurang. Nah, kadar air yang berkurang itu akan menyebabkan si bolunya itu menjadi lebih keras. Selain dua cara tadi untuk membuat bolu panggang agar tidak kering, Sase Lovers juga bisa perhatikan dari komposisinya. Jadi perhatikan juga antara perbandingan antara bahan cair dan juga bahan kering yang digunakan. Dan yang terakhir, kalau Sase Lovers tekniknya sudah betul, resepnya sudah benar, tapi kenapa sih bolu panggangnya masih bisa kering juga? Itu kemungkinan di teknik penyimpanannya. Jadi untuk penyimpanannya jangan dibiarkan di suhu ruang seperti ini. Sase Lovers bisa simpan di dalam tempat yang kedap udara atau di tempat yang tertutup. Jadi dia untuk kelembabannya tetap terjaga.
Ini dia bolu kemojonya udah jadi Sasslovers. Bisa dilihat ya, teksturnya ini benar-benar lembut banget. Dan tadi proses pembuatannya juga mudah banget. Jadi jangan lupa untuk dipraktekkan resepnya di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di video masak berikutnya. Bye-bye.